Latar belakang Goa Talo. Pada abad ke-16 Masehi, banyak kerajaan baru, salah satunya Goa dan Talo. Pada tahun 1528, mereka membantu persekutuan dan melahirkan kerajaan Makassar. Karena letak kerajaan yang sangat strategis, membuat kerajaan Makassar ini menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Raja-raja termasuk kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Sultan Malikus Said dengan masa kekuasaan tahun 1639 sampai 1653. Ia berhasil bekerja sama dengan para penguasa dari Spanyol dan Portugis. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin dengan masa kekuasaan 1653 sampai 1669. Ia berhasil memperluas wilayah untuk berdagang, memajukan pendidikan, dan memajukan kebudayaan Islam. Selain itu, dia juga menentang kedatangan VOC. Keadaan politik berkembang sangat pesat saat pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahannya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Keadaan sosial budaya sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakatnya memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencari kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Masyarakatnya banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuatan kapal. Jenis kapal yang dibuat mereka dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Keadaan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Makassar berkembang dengan pesat karena terletak sangat strategis, memiliki pelabuhan yang banyak disinggahi pedagang asing. Kehidupan pendidikan. Banyaknya pendidikan berbasis agama Islam seperti pesantren. Karena agama Islam saat itu sudah diterima, maka ada kewajiban untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran. Kehidupan maritim kerajaan dan usaha mencapainya. Untuk mencapai puncak kejayaan, Sultan Hasanuddin yang bekerja keras untuk menjadikan pusat perdagangan Indonesia bagian timur, sehingga mampu bekerja sama dengan negara asing. Nah, di sini ada bukti kemaritiman. 1. Pelabuhan, dan 2. Kapal pinisi dan lambu. Kemunduran kerajaan Goa Talo. 1. Rakyat Makassar yang tidak mau menerima perjanjian Bongaya dan melarikan diri ke Mataram. 2. Benteng Sumba Opo dihancurkan oleh Spelman. 3. Benteng Ujung Pandang dikuasai VOC dan diganti lama menjadi benteng Fort Rotterdam. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain: 1. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone, Sopeng, Luwu, dan Wajo. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. 6. Goa Talo menyerah kepada Belanda tahun 1669.